Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Nara Sawiji. Di kesempatan kali ini saya akan membuat konten masalah ikan gurame atau bab ikan gurame. Jadi seperti biasa, saya adalah pembudidaya ikan lele, nila, dan gurame. Saya ulang-ulangi terus ya. Topik kali ini adalah membahas tentang penyakit ikan gurame, penyebabnya apa saja penyakit yang menimpa ikan gurame, dan penanganannya bagaimana. Jadi 3 itu ya. Kita langsung ke topik. Penyakit yang sering menyerang ikan gurame itu biasanya penyakit jamuran pada kulit. Biasanya dia menyerang kulit. Nah, kalau ini sudah menyerang, biasanya yang lain juga kena, bisa menyebabkan kematian massal. Nah, untuk kolam budidaya tanah, saya belum terlalu paham itu cara penyembuhannya bagaimana. Tapi kalau untuk kolam terpal atau kolam plastik yang seperti punya saya, alhamdulillah dengan cara saya penyakit-penyakit ikan gurame saya bisa dikendalikan. Saya mempraktekkan ini dengan berbagai percobaan. Dulu sering pernah saya mati massal kayak gitu, lalu saya inisiatif menggunakan cara itu, alhamdulillah sukses. Dan saya akan bagikan cara ini kepada teman-teman supaya bisa mengobati atau melakukan tindakan preventif sebelum penyakit itu menyerang ikan gurame. Saya beranggapan atau saya berpikiran penyakit ikan gurame atau penyakit ikan lah pada umumnya itu disebabkan oleh kondisi lingkungan air yang tidak kondusif, atau sudah kotor atau tercemar atau terkena racun atau virus, itulah ya, intinya seperti itu. Jadi penyebab utamanya itu lingkungan, dan ikan itu sendiri memberi kode kepada kita atau memberi cara menginformasikan bahwa air itu tidak layak adalah dengan terkenanya penyakit itu. Nah, kita sebagai pembudidaya kita harus jeli, harus bisa memahami kondisi tersebut. Maka dari itu kita sebagai pembudidaya harus sering-sering memperhatikan atau melihat kondisi ikan kita ya, berkala lah, nggak setiap hari tapi berkala. Kalau kita sudah sering, jam terbangnya sudah tinggi, kita pasti akan tahu perilaku-perilaku aneh yang terjadi pada ikan kita, seperti ikan gurame ini. Ikan gurame yang akan saya videokan ini sudah mulai terkena penyakit dengan ditandai adanya bercak merah di kulitnya, baik di sisik, ekor, hampir di seluruh bagian tubuh. Cuma kan tiap ikan beda-beda, terkadang di kepala, badan. Nah, itu mengindikasikan bahwa air itu sudah tidak bagus, harus diganti, ataupun kepadatannya cukup tinggi, harus dikurangi. Biasanya seperti itu saya menganalisa sebuah penyakit dari ikan gurame. Ketika ikan sudah merah-merah tubuhnya, berarti alarm buat kita budidaya harus cepat-cepat ya, jangan terlalu lama, harus mengganti air. Nah, bagaimana kalau sudah kadung terkena penyakit seperti itu? Makanya simak video ini sampai tuntas. Oke, jangan kemana-mana, simak video ini sampai tuntas. Oke, saya rangkum saja di depan ya, di depan sini ya, maksudnya sebelum ke video ikannya. Jadi untuk penyebabnya kan sudah tadi ya, sudah saya paparkan walaupun nggak terlalu rinci. Untuk cara pengobatannya, teman-teman harus mengganti airnya full dan kontrol kepadatan, jangan padat-padat, karena kepadatan tebar itu sangat mempengaruhi kondisi air. Kemudian pakannya harus dipilih agak tinggian sedikit proteinnya untuk masa pertumbuhan, untuk masa penyembuhan. Nah, kayak gitu tipnya ya, kurang lebih seperti itu tips sederhananya. Nanti selengkapnya di video selanjutnya. Jangan kemana-mana, simak terus videonya sampai tuntas. Oke guys, ini adalah ikan gurame saya yang terkena penyakit yang sering menyerang ikan gurame, yaitu jamuran di kulit. Kalau dibiarkan ini bisa menimbulkan kematian yang massal. Woi, ikannya ngamuk. Nah, ini guys, ini ada ikan yang kemarin saya kontenkan. Nah, ini nih, kemarin saya bikin konten cara pengobatan ikan yang terkena jamur parah ya. Nah, ini ikannya nih.
lihat ya, nanti saya kasih tahu linknya konten saat ini ikan ini terkena penyakit dan ini mulai kena lagi nih sampingnya. Dan ini sudah sembuh ya guys, nih bisa dilihat nih lukanya sudah sembuh, cuma tinggal nunggu sisiknya tumbuh. Alhamdulillah ya, jadi pengobatannya kemarin alhamdulillah sudah sembuh gitu loh guys. Nah ini baru lagi nih muncul penyakit lagi. Nah kalau misalkan kena penyakit kayak gini, obatnya tinggal dibersihkan saja. Ini dibuka dibuang, susah banget ya guys. Ini dibuang ininya nih, dibersihkan. Di sini biasanya ada apanya, sisiknya di kayak gini ini. Nah dibersihkan kayak gini. Setelah sudah bersih, kita cemplungin ke kolam yang bersih gitu loh, jangan ke kolam yang masih kotor airnya. Jadi nanti ini kayak gini nih ya. Nah ini kan merah-merah kayak gini nih. Ini kalau dibiarkan bisa lebar banget ini. Nah ini harus dibuang ini. Di sini kayak ada apanya, ada ular-ularnya kayak gitu loh. Ini kayak gini. Sama ini kayak gini. Sebenarnya kalau nggak usah dibuang kayak gini juga dia sembuh. Tapi kalau kadung ini sudah ketangkep, ya biar cepat sembuh, kita bersihkan kayak gitu loh guys. Ini juga nih. Nah nih merah-merah kayak gini nih, kalau dibiarkan bisa lebar ini segini, bisa setubuh ikan bisa kena gitu loh. Makanya harus dibersihkan kayak gini ya, dibuang sisiknya, dibersihkan. Nanti kalau sudah dibersihkan, loh ini oke nih, bagus nih, yang masih sehat nih kayak gini. Tapi lagi nih ada berapa sih? Nah ini kayak gini nih. Ini ya guys, banyak gak mau di videoin kayaknya loh. Susah, lagian bahaya juga nih, saya nggak pakai sarung tangan. Ini durinya cukup tajam. Intinya ini ya guys ya, biasanya ikan gurame itu kayak gini nih, penyakitnya kayak gini. Kalau dibiarkan bisa kena semuanya, bisa mati gitu loh. Bahayanya penyakit gurame itu kayak gini. Ini juga nih kayak gini, merah-merah kayak gini itu awal mula. Nah kalau kita sudah menemukan ikan gurame yang kayak gini, langkah yang harus dilakukan adalah mengganti airnya full total gitu loh. Mengganti airnya, terus kepadatannya kita kontrol. Kalau misalnya terlalu padat, kita kurangi kepadatannya gitu loh. Makanya kalau untuk ikan gurame jangan padat-padat. Meskipun ikan gurame mirip ikan lele, dia nggak perlu aerator juga sudah bagus cari oksigennya. Cuma ya itu, dia nggak tahan terhadap air kotor. Makanya habitat aslinya itu di kolam tanah lah. Jadi tanah itu bisa mengurai kotoran yang ada di kotoran-kotoran ikan gurame itu. Jadi kotoran-kotorannya bisa dikurai oleh bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah. Nah kalau yang punya saya kan kolam plastik, bakteri-bakterinya atau kotoran-kotorannya nggak bisa mengurai itu. Apalagi patahnya daun, terus proteinnya rendah, pasti produksi kotorannya juga banyak. Karena produksi kotoran banyak, airnya cepat kotor. Karena airnya kotor, penyakit mulai muncul, yaitu penyakit kayak gini, jamuran. Kalau dibiarkan nanti bisa menimbulkan kematian massal gitu loh. Semoga membantu ya tips cara mengobati ikan yang kena jamuran, khusus untuk kolam terpalan. Untuk kolam yang tanah saya belum tahu, karena saya belum pernah praktek dan belum pernah mengalami. Yang pernah saya dengar ceritanya, matinya mati massal gitu loh. Sekolam itu mati semua gara-gara penyakit jamuran di kolam tanah. Kalau kolam terpal atau plastik ya seperti ini cara saya. Nah untuk obat di pabrikan bagaimana, di pasar gitu loh, obat yang diproduksi di pasaran saya nggak pakai seperti itu, karena ini sumber penyakit saya yakini itu dari air yang kotor gitu loh, air yang sudah nggak kondusif lagi untuk budidaya ikan gurame. Jadi untuk obat-obatan seperti itu saya nggak pernah pakai, baik untuk nila, lele, saya nggak pernah pakai obat-obatan yang ada di pasar gitu loh. Jika teman-teman mempunyai obat seperti itu atau mempunyai pemikiran pakai obat itu ya monggo, silahkan. Setiap orang kan beda-beda gitu loh guys. Syukur-syukur bisa ngasih tahu saya obatnya apa. Saya nggak tahu temenan, nggak tahu teman. Saya itu nggak tahu bener-bener obat apa yang
dipakai untuk mengobati penyakit pada ikan. Karena saya dari awal budidaya sampai sekarang jujur nggak pernah menggunakan obat-obat seperti itu. Saya berpikiran sumber penyakit adalah dari kotoran ikan dan kondisi air dan virus dari luar. Kadang-kadang itu ada gitu loh. Ini ada saya. Sekian videonya ya, semoga bermanfaat. Mungkin terlalu cepat penjelasan saya atau mungkin terlalu bertele-tele. Saya mohon maaf. Silakan jika yang ingin mengetahui lebih dalam tentang budidaya ikan gurame, silakan bisa ditanyakan ke saya. Tentu untuk budidaya ikan gurame untuk kolam plastik atau kolam terpal ya, jangan kolam tanah. Saya kolam tanah nggak tahu ilmunya gitu loh. Tapi untuk kolam tanah yang saya lihat ada teman saya yang biar di situ ikannya lebih cepat besar di kolam tanah. Oke, sekian videonya. Kita jumpa lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih alhamdulillah sembuh ya.